Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan. Silahkan disimak baik-baik ya. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Fungsi keuangan yang pertama, mengambil keputusan investasi, di mana di sini memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah fungsinya mengambil keputusan pembelanjaan. Perusahaan diberikan kesempatan untuk memilih satu atau lebih alternatif pembelajaran yang dinilai paling murah bagi perusahaan. Yang ketiga adalah mengambil keputusan dividen, menentukan berapa besar bagian laba yang diperoleh perusahaan akan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, jika kita tadi berbicara tentang fungsi keuangan, sekarang kita akan berlanjut ke tujuan perusahaan. Apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu ada dua bentuk. Yang pertama, memaksimumkan laba, di mana perusahaan ini mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan resikonya, dan berorientasi pada jangka pendek. Dan yang kedua adalah perusahaan memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham, di mana perusahaan ini memperhatikan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan risiko perusahaan, dan berorientasi pada jangka panjang. Lalu ada beberapa masalah yang sering timbul di perusahaan. Yang pertama, ada perbedaan kepentingan atau disebut dengan masalah keagenan. Masalah keagenan bisa ditimbul antara perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, dan yang kedua perbedaan kepentingan antara manajer dengan kreditor, dan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antara manajer, pemegang saham, dan kreditor dalam kasus perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Baik, berbicara tentang keuangan, kita tidak lepas dari pentingnya analisis laporan keuangan. Yang pertama, bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, pemberian kompensasi kepada tenaga kerja, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan, mengetahui biaya jumlah pendapatan, dan mengetahui seberapa jauh kemajuan investasi tersebut. Dan yang ketiga adalah bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutangnya dan beserta bunganya. Dan yang keempat bagi pemerintah, yaitu melihat bagaimana perusahaan dalam membayar pajak, persetujuan go public, dan lain sebagainya. Yang kelima, bagi karyawan, di mana penghasilan yang memadai, mendapat kualitas hidup dan keamanan bagi kerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, neraca menunjukkan posisi keuangan. Di dalamnya terdapat aktiva, utang, dan modal. Dan yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan penjualan, biaya, dan laba yang terjadi selama satu periode. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal atau laba ditahan dalam satu periode tertentu. Dan yang keempat, laporan arus kas, di mana menunjukkan arus kas selama periode tertentu. Di laporan arus kas, kita mendapatkan aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan. Kemudian yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi rincian neraca dan laporan laba rugi kebijakan akuntansi yang tidak dapat dipaparkan di laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas pasar keuangan, jenis-jenis pasar. Dan yang pertama adalah pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang memperjualbelikan modal dalam jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga atau WC jangka pendek. Yang kedua ada pasar modal atau capital market, merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal dalam jangka panjang. Yang ketiga ada pasar valuta asing, di mana adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang keempat ada pasar hipotek, yang dimana pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Dan yang kelima
Pasar kredit konsumen. Seperti namanya, pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Dan yang keenam, pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu, seperti barang-barang pertanian. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Apa sih perbedaannya? Yang pertama yaitu nilai aset dan sekuritas sebagaimana ditunjukkan oleh buku-buku perusahaan dikenal sebagai nilai buku. Sedangkan nilai pasar adalah nilai saat ini dari perusahaan atau aset apapun di pasar yang dapat dijual. Lalu perbedaan yang kedua, nilai buku adalah nilai akibat dari aset perusahaan, sedangkan nilai pasar hanyalah nilai yang diproyeksikan dari nilai perusahaan atau aset di pasar. Lalu yang ketiga, nilai buku dengan nilai ekuitas perusahaan. Sebaliknya, nilai pasar menunjukkan nilai pasar saat ini dari perusahaan atau aset apapun. Dan yang keempat, nilai buku berubah setiap tahun, tetapi nilai pasar berubah setiap saat berikutnya. Untuk memperhitungkan nilai buku hanya saat berwujud yang dipertimbangkan, tetapi nilai pasar mempertimbangkan aset berwujud maupun tidak berwujud. Yang kelima, nilai buku selalu tersedia, namun proyeksi nilai pasar pada harga pasar saat ini dari satu saham tidak lebih besar dari nilai pasar pada keuntungan, tetapi jika nilai buku lebih kecil, nilai pasar ada kerugian. Namun jika kedua hal ini bertepatan, ada situasi tidak untung dan rugi bagi perusahaan. Materi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.